Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi samma nafsahu bil ghafur bi dzikrihi yanbasitul qalbu bil farahi was surur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbus sinin wasyuhur. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyyul mashhur. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammadinil maghfur wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila akhirid duhur, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan taufik dan hidayahnya lah kita bisa berkumpul di tempat ini, di taman surga ini, yang mana insyaallah ini menjadi pertanda kita nanti di dalam surga akan berkumpulan ulang kena. Mudah-mudahan turun rahmat yang berlimpah kepada kita. Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita, orang tua kita, anak cucu kita, nenek datuk kita, guru-guru kita, jiran tetangga kita, dan seluruh keluarga kita, seluruh kaum muslimin dan muslimat diampuni zahir batin seumur hidup. Allah kabulkan hajat-hajat kita, hajat dunia maupun hajat akhirat. Allah luaskan rezeki kita, rezeki yang halal berbarakah, yang rencak menyampaikan kita ziarah Makkah dan Madinah, berhaji, berumrah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita haturkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh pengikut beliau hingga ke hari kiamat. Jemaah Majelis Zikir wa Ta'lim Musalla Al-Ummi yang kita sama-sama diampuni dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali menyambung daripada pelajaran kita daripada kajian Sirah Nabawiyah, kajian mengenal lebih dekat biografinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang kehidupan Nabi Muhammad dari beliau lahir sampai beliau mendekati masa-masa hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Setahun sebelum hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, Nabi Muhammad mengirim utusan untuk berdakwah ke kota Madinah, yaitu Mus'ab bin Umair. Ini duta pertama Islam, menyebarkan Islam di kota Madinah. Ngaran sidin adalah Mus'ab bin Umair. Selama 1 tahun beliau berdakwah di kota Madinah, sukses sidin. Banyak orang-orang Madinah berislam di tangan Sayyidina Mus'ab bin Umair. Lalu setahun kemudian, di awal-awal bulan Muharram tahun 14 kenabiannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau ini mengirim surat, ya Rasulullah, bahwasanya di kota Madinah itu sudah banyak orang-orang yang masuk Islam, tinggal pian lagi apabila hijrah kepada kami menunggu kedatangan pian. Lalu datanglah perintah izin untuk berhijrah ke kota Madinah, waktu itu bulan Muharram. Lalu Nabi Muhammad mengumumkan lawan bubuhan para sahabat untuk hijrah ke kota Madinah mulai apabila bulan Muharram. Nah, bulan Muharram tahun
Nah, bulan Muharram tahun ke-14 kenabiannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini mulai hijrah bebuhan para sahabat. Tapi waktu itu bebuhan para sahabat hijrahnya itu secara sembunyi-sembunyi biar. Kada wani terang-terangan kecuali seikung yang berhijrah ke kota Madinah terang-terangan siapa? Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Jadi waktu itu Sayyidina Umar setelah beliau tawaf lalu beliau sembahyang sunat 2 rakaat di depan Ka'bah. Lalu setelah tuntung beliau pengumuman, hei sebarataan masyarakat orang-orang Quraisy, inilah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab hari ini juga Umar hendak hijrah ke Madinah. Siapa yang hendak anaknya menjadi yatim, siapa yang hendak bininya menjadi janda, siapa yang hendak kuitannya menangis kehilangan anak, silakan hadang Umar di balik bukit itu. Nah, berkelahian kita. Kada denang waninya lawan Sayyidina Umar ya. Jagau tacut hijrahlah Sayyidina Umar ke kota Madinah. Waktu itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq beliau hendak juga hijrah melapor lawan Nabi Muhammad, hadang dulu jan Nabi karena aku cariakan kawan ke senikam. Ayo hadang juga sampai sudah bulan Safar. Sahabat banyak sudah hijrahan. Lalu datang pulang Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, adakah sudah kawan kesan ulun? Belum lagi jan Nabi, hadang dulu jan Nabi. Lalu ketika itu pada hari Kamis. Nah, pada hari Kamis tanggal 26 Safar. Nah, tanggal 26 Safar tahun ke-14 kenabiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini bubuhan orang-orang kafir Quraisy 14 kepala suku itu berkumpul di Darun Nadwah. Darun Nadwah ini tempat musyawarah di situ. Nah, apa yang dimusyawarahkan kayak apa caranya menghentikan dakwah Nabi Muhammad ini nah. Lalu macam-macam pendapat waktu itu, kita usir aja Muhammad itu. Jangan jadi Abu Jahal. Ikam tahu aja kalau Muhammad itu lemunya kita usir, kena nyamannya berdakwah di kampung lain. Orang lemunya mendengar kata-katanya Muhammad, orang jatuh cinta, timbul masuk Islam jadinya. Kada kawa diusir, kita kurung aja. Kada kawa dikurung jadi Abu Jahal. Lemunya dikurung tak keluar pulang bajangan. Siapa yang membebasakan keluarganya Bani Hashim lawan Bani Abdul Muttalib. Bani Hashim lawan Bani Abdul Muttalib. Kada kawa juga dikurung. Lalu ada nama pendapat kita bunuh aja Muhammad toh. Jadi jadi Abu Jahal lemunya kita bunuh, masalahnya yang kita hadapi ini nah keluarganya Bani Hashim lawan Bani Abdul Muttalib pasti kada akan membiarkan timbul kena jadinya kita berperang lawan Bani Hashim lawan Bani Abdul Muttalib, sedangkan kita masih ada raitan keluarga lawan mereka. Timbul jadinya peperangan saudara jadinya. Lalu nengkai itu kayak apa caranya menghabisi Nabi Muhammad? Waktu itu akhirnya Abu Jahal dapat ide, nengkini aja nah kita kumpulkan pemuda-pemuda setiap suku itu mewakili untuk pembunuhan Muhammad. Jadi 14 suku itu dikumpulkan pemuda-pemudanya yang gagah perkasa untuk menjadi perwakilan membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa jadi dikumpulkan pemudanya setiap suku nang kaya itu? Jadi ketika dibunuh Nabi Muhammad, karena pembunuhan keluarga Sidin Bani Hashim lawan Bani Abdul Muttalib kada kawa melawan. Soalnya yang dilawani seberataan suku-suku. Otomatis akhirnya mereka berdamai dengan kita bayar tebusan barangnya 100 ikut unta kah kena kita bayari atas kematian pembunuhan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad waktu itu. Oh, ini nang cerdas. Apabila Abu Jahal kita mulai malam ini juga jadi Abu Jahal. Jadi waktu itu setelah dikumpulkan pemuda-pemuda kafir Quraisy waktu itu, lalu mengepung malam Jumat. Nah, terjadinya malam Jumat, malam ke-27. Nah, malam Jumat malam ke-27 Safar. Nah, ini mengepung rumahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi waktu itu Nabi Muhammad di rumah itu dengan Sayyidina Ali. Jadi Nabi Muhammad, wahai Ali, ini nah barang-barang ini nah titipan orang ke wadah kita. Nah ini nilah aku hendak berhijrah lillah malam ini juga. Ini nah barang ampun si anu, barang ampun si anu, barang pun si anu kena ikembulikakan. Pen tahulah barang itu nah nang dititipakan ke wadah Nabi Muhammad ampun siapa? Iya ampun orang-orang nang rapat hendak membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga nang meyakini Nabi Muhammad ini adalah Al-Amin, orang yang sangat terpercaya. Mereka nang menggelari, bahkan mereka menitipkan barang berharga mereka ke wadah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi antik, maka dia hendak membunuh, sorong menitipkan barang ke wadah Nabi Muhammad. Jadi waktu itu Ali, aku malam ini hendak berhijrah, ikam gantiakan aku di tempat peguringan aku. Jadi ketika Nabi Muhammad hendak keluar rumah, sudah dikepung oleh bubuhan Abu Jahal. Nabi Muhammad membaca ayat, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa awshaynahum fahum la yubsirun. Langsung kada lawas ketika itu juga langsung ngantukan bubuhan orang-orang kafir tadi sebarataan. Guringan waktu itu, bahkan waktu itu iblis umpat juga mengepung rumahnya Nabi kita Muhammad, dan hari itu juga pertama kali iblis taguring bian. Dan ketika keluarnya Nabi Muhammad itu, sawat Nabi Muhammad di dalam tarikh itu mengambil pasir, memburu bui lawan kepala bubuhan orang-orang kafir tadi itu ya. Lalu selamatlah Nabi kita Muhammad ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar. Apakah Sayyidina langsung ke kota Madinah? Kada. Maka arah utara dulu. Ini nang kini. Nah, ini utara, ini selatan. Nah, Mekah ini letaknya di sini. Ini Mekah. Nah, Mekah. Nah, Madinah di sini. Nah, Madinah. Apakah Nabi Muhammad dari Mekah langsung menuju Madinah? Kada, ke arah utara dulu ke sini. Ke mana? Tepatnya ke Jabal Sur, tepatnya di Gua Sur. Nah, di Gua Sur, ke arah sini dulu. Menyelamatkan diri, menyembunyikan diri di Gua Sur bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Seapa lawasnya Nabi Muhammad di Gua Sur? 3 malam Sayyidina bermalam di sana. Siapa yang menyiapkan makanan perbekalan Nabi Muhammad? Ialah Sayyidatina Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Asma binti Abu Bakar. Siapa yang menjadi mata-mata di luar mengembalakan kambing? Ialah Abdullah bin Abu Bakar, anak daripada Sayyidina Abu Bakar. Jadi inilah setelah selamatnya Nabi Muhammad, waktu itu juga Abu Jahal mengadakan sayembara. Siapa saja yang kawa menemukan mendapatkan Muhammad, baiknya dalam keadaan hidup ataupun mati, maka akan diberi hadiah 100 ekor unta. Apa pian pada-padanya orang mencari Nabi Muhammad? 100 ekor unta pian kada kegampangan. Anggap unta ini 30 juta seekor, kali akan 100 miliaran, berapa miliar duitnya, sugih bakajut. Selamat Nabi Muhammad selama 3 hari 3 malam. Nah, Nabi Muhammad lalu berangkat dari Gua Sur itu menuju Madinah mulai tanggal 2 Rabiul Awal. Nah, tanggal 2 Rabiul Awal berangkat Nabi Muhammad dari Mekah menuju Madinah. Siapa yang menjadi juru petunjuk jalan? Ialah Abdullah bin Uraiqid ngarannya. Nah, Abdullah bin Uraiqid. Nah, Abdullah bin Uraiqid. Ya Masya Allah, pian kada kegampangan perjalanan Nabi Muhammad dari Mekah menuju Madinah. Itu pian nang dilewati padang pasir, panas hari luar biasa. Pian lamanya sudah pernah umrah, mudahan sampai ke sana pulang. Yang belum mudahan lakas, itu pian melihat kayak apa perjalanan Nabi Muhammad beunta waktu itu dari Mekah menuju Madinah itu luar biasa. Keganangan itu pian titik banyu mata. Ada kerasaan titik banyu mata. Perjuangan Nabi Muhammad menyelamatkan kita itu luar biasa. Lalu di ketika itu sahabat berkumpulan di Kuba, di kampung yang namanya Kuba. Sahabat sudah lawas tinggal di situ 17 hari, sahabat Muhajirin. Jadi waktu itu sahabat ini di Kuba, dekat Masjid Kuba itu ke arah utara. Di situ ada sumur, namanya sumur Azam. Di situ adalah sumur yang diludahi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebelum
sumur Azak itu ke arah utaranya lagi, di situ ada kebun kurma ngarannya Bustanul Mustawzal ngarannya. Nah, disitulah bubuhan para sahabat pian padanya menghadang kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan banyak sahabat yang naik ke atas pohon kurma meitihi apabila Nabi Muhammad sampai. Berkumpulan waktu itu nang tuha-tuhanya, yang anum-anumnya, kanan-akannya, biniannya, lakiannya hendak menyambut kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dilihat Nabi Muhammad sampai, langsung ya Rasulullah, telah datang Rasulullah telah datang. Nang di rumah-rumah padanya pian keluaran untuk menyambut kedatangannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampainya Nabi kita Muhammad disambut dengan syair. Apa syairnya sambil menapuk rebana waktu itu? Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da' ayyuhal mab'uthu fina ji'ta bil amril muta' qad tasharraftal madinah marhaban ya khairada. Ketika sampai Nabi Muhammad, Tala'al badru alaina, telah datang kepada kita sang bulan purnama, min thaniyatil wada, yang terbit daripada bukit Thaniyah. Wajib syukru alaina ma da'a lillahi da', wajib kita bersyukur dengan kehadirannya sang bulan purnama ini. Ayyuhal mab'uthu fina, wahai Rasulullah yang telah diutus kepada kami, ji'ta bil amril muta', pian datang ya Rasulullah dengan perkara yang ditaati. Qad tasyarraftal Madinah, sungguh kota ini menjadi mulia dengan sebab kedatangannya pian, dengan sebab hadirnya pian. Marhaban ya khairada, selamat datang wahai Rasulullah, paling baik pendakwah. Di ketika itu ada seorang perempuan buta hendak juga hadir melihat kedatangannya Nabi Muhammad. Waktu itu ditangati keluarga Sidin. Pian kan usahakin umpat-umpatan hadir, pian buta, pian sekalipun di hadapan Nabi Muhammad, pian kada kawa juga melihat Nabi Muhammad. Kada Jasidin, bawa aku Jasidin ke hadapan Nabi Muhammad, aku hendak menyambut kedatangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dituntun perempuan buta tadi, dituntun Sidin. Ketika sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat di hadapan perempuan buta tadi, disitulah Sidin berdoa, ya Allah, ulun sangat mencintai baginda Nabi Muhammad. Izinkan ya Allah mata yang buta ini ya Allah untuk memandang wajah indahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung di ketika itu juga bian, langsung perempuan buta tadi langsung melihat memandang indahnya wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi mu'jizatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika sampai di Kuba, apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad pertama-tama mempersaudarakan orang-orang Madinah. Orang-orang Madinah suku Aus dengan suku Khajrat waktu itu puluhan tahun bekalahian biar. Datang Nabi Muhammad didangsanakakan oleh Nabi Muhammad. Begitu pulang didangsanakakan Nabi Muhammad, sahabat-sahabat Muhajirin dari Mekah ke Madinah, sahabat Muhajirin didangsanakakan dengan sahabat-sahabat Ansar, sahabat-sahabat Madinah. Didangsanakakan oleh Nabi Muhammad. Saking hibungnya bubuhan Ansor didangsanakan dengan sahabat Muhajirin, sampai-sampai dangsanak aku nak ada bisi 2 buah rumah, nah sebuting kasan ikam dangsanakai, pilih yang mana ikam hendak. Bahkan ada sahabat Ansor itu pian dangsanak aku ada bisi 2 bini, nah itihi ikam nah kedua biniku ini nah nang mana nang ikam hendak. Kena salah satunya aku carayakan setelah habis iddahnya, kena ikam kawini inya sampai nang kai itu pian sahabat. Allah karim. Lalu di ketika di Kuba itu Nabi Muhammad bermalam di wadah siapa? Bermalam di wadah
Ayyub Al-Ansari. Nah, Abu Ayyub Al-Ansari seapa lawasnya 4 malam. Nah, 4 malam bermalam di rumah Abu Ayyub. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad selama 4 hari di Kuba? Ialah Nabi Muhammad membangun masjid pertama kali di dalam Islam, ialah Masjid Kuba. Masyarakat umat muslim pertama kali mula masjid dalam keadaan himung gembira luar biasa. Seberataan tempat andil nang tuhanya, lelakiannya, kananakannya, nang binian-biniannya, seberataan 4 gotong royong pian membantu. Bahkan nila Nabi kita Muhammad pun kada tinggal diam. Nabi Muhammad 4 juga gotong royong mangkut pian untuk pembangunan Masjid Kuba itu. Bahkan bukan hanya itu, malaikat Jibril pun 4 andil. Apa tugas malaikat Jibril? Mengarahkan kiblat. Mengarahkan kiblat. Mengarahkan kiblat. Nabi biasanya istirahat waktu pembangunan Masjid Kuba itu di Bustanul Mustazal ngarannya. Di situ ada dibangun orang ngarannya Masjid Muzallal. Masjid Muzallal di situ Nabi Muhammad istirahat di ketika pembangunan Masjid Kuba. Lalu setelah 4 hari di Kuba, Nabi Muhammad berangkat menuju Yathrib, menuju Madinah. Yathrib itu ya Madinah. Di ketika sampai Nabi Muhammad berangkat pada hari Jumat. Waktu itu Nabi Muhammad datang ke Kuba itu hari Senin. Nah, Isnin datang berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 4 hari. Terakhir Kamis. Nah, pada hari Jumat pada hari Jumat ini berangkat menuju Yathrib. Tapi ketika sampai di kampung Bani Salim bin Auf, tengah hari, disitulah Nabi Muhammad pertama kali dengan sahabat melaksanakan sholat Jumat. Nah, makanya di tempat sholatnya Nabi Muhammad dan sahabat di sembahyang Jumat itu, lalu ini diulang masjid, ngarannya Masjid Jumu'ah. Nah, Masjid Jumu'ah ngarannya. Ini di kampung Bani Salim bin Auf. Lalu pada hari Jumat. Nah, Jumat tanggal 12 Rabiul Awal sampailah Nabi Muhammad di Madinah. Dulu Yathrib ngarannya diganti Nabi Muhammad menjadi Madinah. Ini waktu sampai di Kuba Nabi Muhammad tanggal 8. Nah, Senin tanggal 8 Rabiul Awal waktu itu. Nah, lalu Nabi Muhammad di situ menukar tanah yang ini dijadikan menjadi Masjid Nabawi. Inilah masjidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudahan sampai ke sana berataan. Amin ya rabbal alamin. Di antara keistimewaan Masjid Nabawi ada ujar Nabi Muhammad, barang siapa yang satu sembahyang di Masjid Nabawi itu kalipatannya sama lawan 1000 kali sembahyang di tempat yang lain. Ini ada 2 riwayat. Yang pertama dilipat ganda 10.000. Nah, 10.000 kali lipat sembahyang di Masjid Nabawi. Ada riwayat yang lain 1000. Nah, cuman yang paling masyhurnya riwayat ini, riwayat 1000. Nah, 10.000 kali lipat satu sembahyang di Masjid Nabawi termasuk pelatarannya. Nah, cuman riwayat yang paling ulung katujui ialah riwayat 10.000 karena itu banyak pahalanya. Nah, kecuali Masjidil Haram, lamunnya Masjidil Haram itu kalipatan pahalanya satu ibadah yang digawi itu kalipatannya 100.000 kali lipat. Satu la ilaha illallah pian langsung tuntung zikir 7 laksa. Langsung tuntung 100.000 kali lipat. Ini berlaku di Masjidil Haram dan tanah Makkahnya, setanah Makkahan. Lalu ada beberapa ketika Nabi Muhammad di kota Madinah, ada beberapa peperangan yang diumpati Nabi Muhammad. Ini ada peperangan yang diumpati Nabi Muhammad itu ngarannya Ghazwah. Ini ada Ghazwah, ada Sariyah. Nah, lemnya Ghazwah ini adalah peperangan yang diumpati Nabi Muhammad. Yang kedua ada ngarannya Sariyah. Sariyah ini Nabi Muhammad kada umpat, cuman mau utus sahabat untuk berperang. Nah, ini pelajaran juga kesan kita nih lah. Ini hukum Nabi Muhammad hadir sekalipun awak sidin kadada.
Kenapa? Melewat pengganti. Dintu juga kita sebagai jadi guru kah umpamanya di sekolahan, kita ada hauran kemanakah, perai tulak ke Jawa kah umpamanya. Nah kayak apa caranya supaya kita hukum hadir, cari pengganti kesan kita. Soalnya al-badal hukmul mubdal minhu, pengganti itu hukum orang yang digantikan. Nah jadi supaya hukum hadir. Nah adapun peperangan yang dihadiri Nabi Muhammad, yang pertama adalah perang Badar. Nah perang Badar ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan 17 Ramadan tahun kedua hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama, Badar Al-Kubra namanya. Kemudian yang kedua ialah Ghazwatu Uhud, peperangan Uhud. Nah Ghazwatu Uhud. Nah, ini terjadi pada bulan Syawal tahun ketiga Hijriyah. Ini sebenarnya peperangan Uhud ini adalah peperangan balas dendamnya orang kafir Quraisy Mekah atas kekalahan mereka di ketika peperangan Badar. Kan waktu perang Badar kalah. Bahkan bubuhan tatuha kafir Quraisynya meninggalan, matian. Bubuhan Abu Jahal itu matian di perang Badar itu ya. Nah lalu peperangan yang kedua adalah Ghazwatul Uhud. Apa nilai peperangan Badar di peperangan pertama kali ya? Ini kada disengaja. Waktu itu ada orang kafir Quraisy yaitu nang bengaran Abu Sufyan. Inya tulak menuju ke daerah Yaman untuk berdagang. Ini kan pasti melewati Madinah. Nah, jadi Nabi Muhammad hendak menghadang kafilah dagang Abu Sufyan untuk merampas harta mereka sebagai karena beban orang kafir Mekah merampas harta-harta sahabat, habis ya ke harta sahabat. Lalu sekalinya di ketika itu Abu Sufyan ini dapat kabar rombongan Nabi Muhammad hendak merampas mereka, lalu sekalinya bubuhan Abu Sufyan ini mereka jalan pesisir sini. Nah jadi selamat waktu itu. Nah selamat. Cuman kabar Nabi Muhammad hendak menyerang ini sampai ke Mekah kabarnya. Apa ada sarik Abu Jahal bian? Sarik. Lalu Abu Jahal mengumpulkan 1000 pasukan untuk menyerang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertemunya pasukan di Badar. 1000 melawan 313. Kaum muslimin 313 waktu itu dan persenjataan kada lengkap. Orang kafir 1000 orang itu lengkap persenjataan biar. Jadi waktu itu pada malam 17 Ramadan itu padanya sahabat beribadahan. Ada nang tahajud semalaman, ada nang membaca Al-Qur'an aja. Dan Nabi Muhammad pun pernah berdoa semalaman. Waktu itu mulai Isya sampai subuh Nabi Muhammad angkat doa, ya Allah selamatkan kami, menangkan kami ya Allah. Sampai surban Nabi Muhammad beberapa kali gugur ya. Saking luar biasanya doanya Nabi Muhammad pada malam itu. Sampai mulai Isya sampai subuh Nabi Muhammad, sampai doanya Nabi Muhammad di ketika malam 17 Ramadan tahun kedua itu, ya Allah, lamunnya kami sampai kalah, kami sampai matian, maka siapa lagi yang pacang menyembah pian? Siapa lagi yang pacang menyembah pian? Lalu keesokan harinya mulai peperangan, dan di ketika peperangan itu Allah kirim bubuhan para malaikat yang dipimpin oleh malaikat Jibril. Waktu itu Jibril pakai surban hijau, bertunggangan kuda, turun dari jabal malaikat menyerbu bubuhan orang-orang kafir. Tadi akhirnya orang-orang kafir kalah seberataan. Banyak orang-orang kafir matian. Nah lalu tahun yang ketiga peperangan Uhud ini terjadi pada bulan Syawal tahun ketiga. Ini awal-awal biar kaum muslimin itu menang di awal-awal. Cuman inilah di ketika bubuhan orang-orang kafir bukahan camuh sudah mereka itu, masalahnya ini bubuhan pemanah nang diandak Nabi Muhammad di Jabal Rumah. Ini ada Jabal Rumah besubarangan lawan Gunung Uhud. Nah besubarangan, nah di situ bukit pemanah 50 orang kurang lebih di situ yang ditegusakan oleh Nabi Muhammad. Bubuhan ikam begana aja lah di Jabal Rumah lah, jangan turun apapun yang terjadi, baik kami menang ataupun kalah jangan turun. Lalu di ketika dilihat
lihat pasukan muslimin menang, harta ghanimah banyak bahamburan, sakalinya turunan bubuhan pasukan yang memanah tadi. Apa ada Khalid bin Walid yang ketika itu belum Islam lagi menyerang dengan 200 pasukan menyerang kaum muslimin, akhirnya kalah kaum muslimin. Banyak nang matian, di antaranya pamannya Nabi kita Muhammad, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, termasuk yang menyebarkan Islam di Madinah, Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini pian mirip benar lawan Nabi Muhammad. Bahkan di ketika Mus'ab bin Umair ini meninggal tewas, Nabi Muhammad meninggal, Nabi Muhammad syahid. Apa ada pian mendengar itu? Tahambur sabarataan kaum muslimin. Padahal yang meninggal Mus'ab bin Umair waktu itu mirip orangnya bungas mana orangnya. Mudahan karena di akhirat bertemu sidin. Nah, kemudian yang ketiga adalah peperangan Ghazwatu Khandaq. Nah, peperangan Khandaq, peperangan Parit. Ini terjadi apabila di bulan Syawal tahun kelima Hijriyah. Nah, kemudian pulang singkat saja. Di Khandaq ini karena ada masjid pian, beberapa puting masjid, ada Masjid Al-Fatah, ada Masjid Salman Al-Farisi, ada Masjid Abu Bakar As-Siddiq, Masjid Umar, Masjid Fatimah binti Rasulullah, Masjid Ali. Itu dulu pos bubuhan sahabat-sahabat itu. Ada juga Masjid Muaz bin Jabal, cuman Masjid Muaz bin Jabal sudah dihancur karena perluasan. Tinggal ngarannya masjid dulu ngarannya Masjid Sab'ah. Wah, ini menjadi Masjid Khamsah, tinggal 5. Nah, kemudian pulang yang keempat, peperangan yang diumpati Nabi Muhammad ialah Ghazwatu Quraisyah. Ini memerangi bubuhan Yahudi. Nah, Quraisyah ini ada 3 bubuhan Yahudi yang di dalam kota Madinah. Nah, dalam Madinah yang pertama adalah Yahudi Bani Qainuqa, yang kedua Yahudi Bani Nadir, yang ketiga Yahudi Bani Quraisyah. Nah, Quraisyah ini ketiganya berada di dalam kota Madinah. Nah, dalam kota Madinah. Nah, ada Yahudi yang di luar kota Madinah, ngarannya Khaybar. Nah, Khaybar ini karena diusir Nabi Muhammad juga karena mereka berataan Yahudi ini mengkhianati berataan. Ini di luar kota Madinah. Nah. Kemudian pulang yang keempat, peperangannya Nabi yang kelima yaitu peperangan Khaybar. Ghazwatu Khaybar. Nah, kemudian yang keenam ialah Fathu Makkah. Nah, Fathu Makkah, cuma ini setumat saja, ini melawan pasukan Suhail bin Amr dengan Ikrimah. Nah, kemudian pulang yang ketujuh, setelah Fathu Makkah ini terjadi tahun ke-8. Ini terjadi 10 Ramadan tahun ke-8 Hijriyah. Perang Khaybar terjadi pada bulan Muharram tahun ke-7 Hijriyah. Nah, Bani Quraisyah tahun ke-5 Hijriyah bulan Zulqa'dah. Nah, Zulqa'dah. Kemudian yang ketujuh ialah Ghazwatu Hunain, peperangan Hunain. Nah, ini setelah perang Hunain ini karena Nabi Muhammad mengambil ihram di mana di Ja'ranah. Kemudian pulang yang ke-8 ialah Ghazwatu Thaif, peperangan Thaif. Nah, Thaif. Nah, kemudian yang ke-9 ialah Ghazwatu Tabuk. Inilah peperangan 9 buting yang diumpati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisanya peperangan utusan aja lagi. Nah, ini tahun ke-9, ini mendekati tahun-tahun wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ketika Nabi Muhammad berumur 63 tahun, Nabi Muhammad wafat di umur 63 tahun di mana di kota Madinah. Mudahan sehat panjang umur sabarataan. Ini nangaran mati itu mati ya barataan. Ya Allah, tinggal kayak apa lagi kita mempersiapkan diri kita untuk sanggup pacang mati. Nabi Muhammad sebelum beliau meninggal dunia
itu ada ngarannya Bara'atul Maqta. Bara'atul Maqta itu artinya ciri-ciri Nabi Muhammad pacang meninggal dunia itu sudah ada biar. Bahasa kita apa nah? Membuang perangai. Ya Allah, ada para pembuang perangai. Yang pertama, ciri-ciri Nabi Muhammad pacang meninggal dunia pada tahun ke-10 Hijriah, pada bulan Ramadan. Ini bulan Ramadan terakhirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahun ke-11 kan Nabi sudah wafat. Nah, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal meninggal. Berarti Ramadan ini Ramadan terakhir Nabi Muhammad. Nah, apa? Nabi Muhammad biasanya setiap bulan Ramadan beliau iktikaf di masjid itu pada malam 21 sampai habis Ramadan. Artinya 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan biasanya. 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan. Cuman Ramadan yang ini, Ramadan ke tahun ke-10 Hijriah, Nabi Muhammad waktu itu beriktikaf 20 hari. Biasanya 10 hari aja, 10 hari terakhir. Ini tahun itu Nabi Muhammad beriktikaf di masjid 20 hari. Berarti mulai apabila mulai malam ke-11, 12, 13, 14 terus sampai habis bulan Ramadan. Kada biasanya. Artinya Nabi Muhammad merasa ini adalah Ramadan terakhirku. Tahun budi belum tentu pulang bertamu lawan bulan Ramadan. Artinya Nabi Muhammad hendak menghabiskan kayak piannya iti hai umur sudah aku berapa? Aku umurnya 59, 60 sudah, apalagi nang sampai 70 di sini. Ramadan tahun budi belum tentu terdapat. Nah, Ramadan ini barang berhikmat nang kayak Nabi Muhammad. Ramadan berhikmat ya kah? Nah, kemudian pulang ciri yang kedua, ini tadi masa iktikaf 20 hari. Nah, 20 hari. Kemudian ciri Nabi Muhammad pacang meninggal yang kedua adalah di ketika haji wada. Di ketika haji wada Nabi Muhammad berangkat. Nih haji wada ini haji terakhirnya Nabi Muhammad. Ini sebenarnya Nabi Muhammad umroh di dalam hidupnya Nabi Muhammad sebanyak 4 kali ya. 4 kali. Yang pertama adalah umroh Hudaybiyah ngarannya. Yang pertama adalah umroh Hudaybiyah. Nah, cuman ini terjadi di tahun ke-6 setelah hijrahnya Nabi Muhammad ke kota Madinah. Cuman inilah di ketika di Hudaybiyah Nabi Muhammad sudah memakai kain ihram. Nabi Muhammad sudah berniat umroh. Sekalinya datang orang kafir Quraisy menangati, tahun ini kaum muslimin kada boleh berumroh. Ditangati, lalu terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Karena gagal, akhirnya Nabi Muhammad memacul kain ihram. Nabi Muhammad pun bayar dam, bercukur dan bayar dam sidin menyembelih unta. Cuman inilah tetap diberi Allah Ta'ala pahala umroh sekalipun tahun itu gagal. Lalu pada kemudian umroh yang kedua, ini ngarannya umroh hati Nabi Muhammad ngarannya. Umroh hati Nabi Muhammad. Nah, kemudian pulang pada tahun ke-7 Hijriah, lalu terjadilah umrohul qadha ngarannya. Nah, umrohul qadha, umroh mengqadha nang tahun ke-6 ini. Nah, ini piannya berujung. Napa berujungnya Nabi Muhammad oleh bini. Siapa bini Nabi Muhammad? Ialah Sayyidah Maimunah bintul Harith. Nah, Maimunah bintul Harith. Jadi waktu itu ketika di jalan Nabi Muhammad didatangi oleh Maimunah bintul Harith. Waktu itu Maimunah ini petunggangan unta. Lalu datang ke hadapan Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, al-ba'ir wa ma 'alaiha li Rasulillah." Al-ba'ir wa ma 'alaihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Artinya bermula unta, nang apa nang di atas unta? Maksudnya iya sih Den. Sayyidah Maimunah, unta nina lawan nang di atas unta kasan pian ya Rasulullah. Artinya Maimunah ini menawarkan diri hendak minta kawini. Lalu turun ayat pian surah Al-Ahzab, wa mru'atan mu'minatan in wahabat nafsaha, mengisahkan tentang Sayyidah Maimunah. Surah Al-Ahzab ayat 50. Turun ayat mengisahkan tentang Sayyidah Maimunah. Jadi di ketika itu dikawini oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Sayyidah Maimunah inilah bini terakhirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di
mana makamnya Sayyidah Maimunah? Ialah di Nawariyah. Bahari ngarannya Syarif, nya dekat Tanim. Jadi pin kena lamunnya hendak ambil mikot ke Tanim itu betaksi bastilah kena anu bepander lawan taksi tukang taksinya anu kita ke anu makam Maimunah dulu. Makam Maimunah habis tuntung ke makam Sayyidah Maimunah anyar kena ke Tanim untuk mengambil mikot kena di situ. Nah, di mana? Nah, makamnya Sayyidah Maimunah itu disitulah dulu Nabi Muhammad mengawini Sayyidah Maimunah. Waktu Sayyidah Maimunah hendak meninggal dunia, beliau berwasiat. Karena lamunnya aku mati, jeung Sayyidah Maimunah, makamkan aku di tempat yang paling aku bahagia. Di mana? Ialah tempat di mana Nabi Muhammad kala itu menikahi aku, jeung Sayyidah Maimunah. Maka di tempat itulah makamnya Sayyidah Maimunah radhiyallahu anha wa ardhaha. Nya bini-bini Nabi Muhammad kebanyakannya bilang berataan dimakamkan di Baqi di Madinah kecuali dua. Yang pertama di Mekah yaitu Sayyidah Khadijah, yang kedua di Nawariyah di luar pada kota Mekah dekat Tanim yaitu Sayyidah Maimunah radhiyallahu anha. Nah kemudian pulang yang ketiga, ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga ialah umroh Ja'ronah. Nah, umroh Ja'ronah ini tahun ke-8 Hijriyah. Setelah Nabi Muhammad Fathu Mekah, begitu peperangan Hunain, lalu Nabi Muhammad ke Ja'ronah, waktu itu mengambil mikot tengah malam. Tengah malam ini adalah umroh perbuatannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, umroh perbuatan Nabi Muhammad. Kemudian yang keempat, umroh terakhir ialah umroh haji. Umroh haji wada. Nah, umroh haji terakhirnya Nabi Muhammad. Ini tahun apabila tahun ke-10 Hijriyah. Nah, di ketika haji wada ini Nabi Muhammad pian waktu itu dari Madinah ke Mekah membawa 63 ikung unta untuk disembelih di kota Mekah. Dan Sayyidina Ali waktu itu disuruh Nabi Muhammad untuk pulang ke Yaman untuk mengambil harta jizyah waktu itu. Tulah ke Yaman mana? Yaman Selatan. Waktu itu pimpinannya adalah Abu Musa al-Ash'ari. Ini ada dua sahabat yang dikirim Nabi Muhammad ke Yaman. Yang pertama Yaman Utara itu adalah Sayyidina Mu'az bin Jabal. Nah, adapun Yaman Selatan itu adalah Abu Musa al-Ash'ari. Tarim Hadramaut guru di mana? Tarim Hadramaut itu di Yaman Selatan. Bahari pimpinannya gubernurnya waktu itu Abu Musa al-Ash'ari. Jadi mengambil di situ. Dan jatah Nabi Muhammad ada 37 ikung unta. Jadi berangkat mulai Yaman Sayyidina Ali bersama dengan Abu Musa al-Ash'ari dari Yaman menuju ke Mekah untuk berhaji menggiring mengumpati Nabi Muhammad. Jadi ketika sampai di Mekah berarti unta Nabi Muhammad tadi pertama dibawa Nabi 63, Sayyidina Ali membawa 37. 63 ditambah 37 berarti berapa ikung unta? 100 ikung unta. Jadi waktu itu 100 ikung unta Nabi Muhammad menyembelih. Cuman sampai 63 ikung unta aja Nabi Muhammad menyembelih. Sorongan Nabi Muhammad ke 63-nya menyembelih. Lalu sisanya 37 diwakilkan lawan Sayyidina Ali. Sisanya nah aku wakilakan binatang kurban unta aku ikam nang menyembelihnya Sayyidina Ali. Ternyata kenapa Nabi Muhammad menyembelih 63 ikung unta? Ini isyarat umur Nabi Muhammad hingga 63 aja. Hingga 63 aja. Cuman waktu itu sahabat kada sadar biar. Di antaranya lagi inilah ciri Nabi Muhammad hendak meninggal dunia. Di waktu di padang Arafah, tepatnya di Jabal Rahmah, Nabi Muhammad berkhutbah biar. Berkhutbah. Di antara panjang isi khutbah Nabi Muhammad. Di antara isi khutbahnya Nabi Muhammad, ayo jarsidin bujur-bujurna. Amalakan syariat bujur-bujur. Tampulu aku masih hidup. Sebab nilai jarsidin tahun depan belum tentu lagi aku pacang batamuan. Belum tentu kita pacang batamuan tahun dudi ujar Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengucap dah waktu itu biar. Tahun depan belum tentu kita pacang batamu. Layu bujur-bujur di sini nah. Bujur-bujur tampulu aku masih ada.
Tampulu aku masih ada. Jadi pelajaran juga kesan kita nih lah. Tampulu kita masih ada umur, tampulu guru masih ada, majelisnya ada. Ayo kita umpati ya. Kemudian pula di antara ciri Nabi Muhammad hendak meninggal dunia di ketika turun ayat surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Turun ayat itu menangis Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi wahai paman Abbas, kenapa pian jadi menangis di ketika turun ayat ini? Pahaman ulun ya Rasulullah, idza jaa nasrullahi wal fath, di ketika datang pertolongan Allah taala, wal fath, dan Mekah sudah ditaklukkan, Mekah sudah Islam berataan, Madinah sudah Islam berataan, lalu Allah taala menugaskan pian fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Wahai Nabi Muhammad, tugas pian tinggal banyaki bertasbih, banyaki memuji Allah taala, banyaki beristighfar. Itu isyarat tugasnya Nabi Muhammad sudah tuntung. Lamunnya tugas Nabi Muhammad sudah tuntung, itu isyarat kada lawas lagi Nabi Muhammad pacang meninggal dunia. Itu nang mula Sayyidina Abbas menangis benar Sayyidina. Jadi intinya apa nih lah, bagi nang sudah tuha-tuha, pelajarannya apa? Ini banyaki beribadah aja lagi, jangan mikirkan masalah dunia aja lagi. Hadapi inilah persiapakan pasabih aja Quran, jar Al-Quran, banyaki bertasbih, banyaki bertahlil, banyaki ke majlis, banyaki mempersiapkan diri untuk bertamu lawan Allah Ta'ala. Di antara istighfarnya Nabi Muhammad, waktu itu Nabi Muhammad garing luar biasa. Lalu Nabi Muhammad dituntun, Nabi Muhammad berkhutbah. Lalu jar Nabi Muhammad di hadapan para sahabat, ketika itu Nabi Muhammad dalam keadaan sakit. Wahai sahabat, siapa yang di antara kalian yang dulu pernah aku sakiti, baik disengaja maupun kada disengaja, ayo aku minta balas. Wih ini jua tampulu aku masih hidup di dunia ini jua balas, jangan dibalas di negeri akhirat, ujar Nabi Muhammad. Jadi waktu itu sahabat diam sabarataan. Jadi waktu itu sekalinya ada di penghujungan nang angkat tangan. Siapa ngarannya? Ukasah bin Mihsan. Lalu maju Ukasah. Wahai Nabi Muhammad, ingatkah pian di ketika pian naik di tunggangan pian, lalu pian hendak memukul tunggangan pian, sekalinya pian kada sengaja memukul ulun jar Ukasah. Nah ulun hendak membalas ya Rasulullah. Ulun hendak membalas memukul pian, artinya pian sabarataan sahabat ketika itu gergitar lawan Ukasah. Urunnya Ukasah ini hendak memukul Nabi Muhammad, ya kanya pemaapakan aja, Nabi kan kada sengaja juga. Urunnya hendak memukul Nabi Muhammad, tapi Ukasah ini ada siasat. Jadi waktu itu inilah dijulung. Waktu itu pian sahabat padanya, wahai Ukasah, pukul aku aja wahai Ukasah. Aku aja yang menggantikan Nabi Muhammad. Sayyidina Ali bersurung. Jadi Sayyidina Ali, aku aja Ukasah nak ikam pukul, jangan Nabi Muhammad, aku kada rela. Jangan je Nabi Muhammad, ini urusan aku lawan Ukasah. Sahabat Sayyidina Umar, sahabat yang lain menyurung diri, jangan pukul Nabi Muhammad, pukul aku aja. Pukul aku aja. Jangan je Nabi Muhammad, ini urusan aku lawan Ukasah. Lalu dijulung tungkat untuk memukul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujar Ukasah, ya Rasulullah, waktu pian memukul ulun itu, ulun dalam keadaan kada berbaju. Ulun dalam keadaan kada berbaju ya Rasulullah. Lalu Nabi Muhammad memacul baju sidin. Di ketika itu sahabat sebarataan kada denang sanggupnya melihat, menangis sebarataan sahabat. Lalu di ketika Ukasah ini mendekati baginda Nabi Muhammad, lalu Ukasah ini memacul baju dan melapas tungkatnya Ukasah, langsung Ukasah merangkap lawan awaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ulun minta ampun ya Rasulullah, ulun minta maaf ya Rasulullah, ulun cinta lawan pian, ulun ridha dunia akhirat lawan pian ya Rasulullah. Ulun melakukan ini ya Rasulullah karena ulun hendak menempelkan kulit ulun dengan kulit mulia pian ya Rasulullah. Langsung Rasulullah ketika itu juga menyambat di hadapan para sahabat, wahai sahabat sekalian, siapa yang hendak melihat orang yang ahli surga, lihatlah ini Ukasah, lihatlah ini Ukasah. Ini ciri-ciri Nabi Muhammad pacang meninggal dunia. Artinya apa? Nabi Muhammad kada hendak meninggal membawa hutang, baik hutang lawan Allah Ta'ala ataupun hutang lawan manusia.
Di antaranya lagi apabila di ketika turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Turun ayat terakhir Al-Qur'an. Artinya pada hari ini sudah aku sempurnakan agama kalian. Di ketika turun ayat menghabarkan bahwasanya agama ini sudah sempurna, Al-Qur'an sudah full turun 30 juz. Sahabat kehimungan luar biasa. Kehimungan artinya agama ini sudah sempurna. Hanya satu yang ketika itu menangis benar luar biasa adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Menangis Nabi Muhammad, menangis Sayyidina Abu Bakar. Sampai-sampai Sayyidina Abu Bakar bulik ke rumah selama 3 hari 3 malam. Sayyidina Abu Bakar kada keluar rumah lagi. Lalu didatangi oleh sahabat Sayyidina Umar, sahabat-sahabat yang lain mendatangi Sayyidina Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, kenapa pian di ketika turun ayat al-yauma akmaltu lakum menangis benar, bahkan pian sampai 3 hari 3 malam kada keluar rumah lagi? Ujar Sayyidina Abu Bakar, hatiku hancur. Sayyidina Abu Bakar, ikam tahulah, di ketika turun ayat telah sempurna agama ini, artinya tugas Nabi Muhammad sudah tuntung. Lamunya tugas Nabi Muhammad sudah tuntung, kada lawas lagi Nabi Muhammad akan bertemu Allah Ta'ala. Kada lawas lagi Nabi Muhammad pacang meninggal dunia. Mendengar itu menangisan bebuhan sahabat pian berataan waktu itu. Ini ciri Nabi Muhammad pacang meninggal dunia. Apabila Nabi Muhammad mulai garing, Nabi Muhammad mulai garing pada hari Senin. Nabi Muhammad mulai garing pada hari Senin tanggal 29 Safar Nah, tahun ini tahun ke-11 hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari Senin. Mulai hari Senin, apabila mulainya di ketika setelah Nabi Muhammad memakamkan sahabat yang meninggal dunia di Baqi. Waktu itu dipatak tengah hari, papanasannya hari. Nah, bulik pada itu mulai Nabi Muhammad sakit kepala. Sakit kepala Nabi Muhammad. Mulai tanggal 29 Safar. Nah, selama 11 hari Nabi Muhammad masih kawa mengimami sahabat. Berarti kita ulah nilah nikat Safar. Tablah tambah 11 hari 29 30 Safar. Nah, kemudian tanggal 1 2 3 4 5 6 7 berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 anyar. Beto 8. Nah, 11 sudah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Nah, berarti hari apa? Ini kan hari Senin. Ini Senin. Nah, Isnin, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, sampai hari Kamis tanggal 9 Rabiul Awal. Ini Nabi Muhammad garing aja biar. Nah, ini garing aja Nabi Muhammad. Bahkan ketika itu, ini Nabi Muhammad masih kawa sanggup mengimami sahabat sekalipun Nabi Muhammad sambil berikat kepala. Saking sakitnya Nabi Muhammad kepala sidin, tetap sidin sembahyang berjamaah. Hani pelajaran juasan kita nih lah. Kita babaya garing sedikit kada turun ke langgar. Jangankan garing sedikit, sehat aja kan kada turun. Ya kan Nabi Muhammad sampai berikat kepala sih dia garing luar biasa. Nah, lalu pulang. Ini biarlah waktu itu masih Nabi Muhammad menggilir ke rumah-rumah bini-bini Nabi Muhammad sampai terakhir ini di rumah Maimunah. Nabi Muhammad bepada aku je Nabi Muhammad seharusnya ini nah di rumah aja lagi istirahat, garingku banget benar sudah. Ridho aja kah bubuhan ikam barataan bini-biniku barataan. Nah, aku istirahat aja lah di dalam satu rumah aja. Di rumah siapa? Lalu jar bini-bini Nabi Muhammad di rumah Aisyah. Karena sebini-bini Nabi Muhammad tahu berataan yang diketujui Nabi Muhammad di rumah Sayyidah Aisyah karena bahigaan lawan Masjid Nabawi. Lawan Siti Aisyah ini bini yang paling disayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian inilah tanggal 10 Rabiul Awal, tanggal 11 Rabiul Awal, dari tanggal 9 10 11
Kamis, Jumat, Jumat, Sabtu. Kadang lo 29. Ini ada mengatakan 28. Mulai 28 ini 28. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kadang lo. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya mulai tanggal 28 juga. Nah, tersalah ulah. Mulai tanggal 28 sampai tanggal 8 Rabiul Awal, 28 Safar sampai tanggal 8 Rabiul Awal, ini Nabi Muhammad masih kawa mengimami sahabat. Dari tanggal 9 Rabiul Awal. Nah, di sini mulai Kamisnya. Sini Seninnya, nah sini Senin. Nah, Isninnya sini. Berarti di sini Jumat. Nah, Jumat, Sabtu, Ahad. Nah, ini Nabi Muhammad drop luar biasa. Kada kawa lagi apa-apa sih Den. Artinya kada kawa lagi mengimami sahabat itu. Nah, kada kawa lagi mengimami sahabat. Bahkan inilah ketika itu Nabi Muhammad, Bilal, sudahkah sembahyangan Bilal? Belum ya Rasulullah. Sahabat menghadang pian. Sahabat seberataan kada denang waninya jadi imam. Lalu Nabi Muhammad langsung berbangun siden, disakit siden yang luar biasa. Pas bangun langsung raum rabah pingsan Nabi Muhammad. Jadi setelah Nabi Muhammad sadar, Bilal, sudahkah sembahyangan? Belum ya Rasulullah. Sahabat berataan menghadang pian. Berataan sahabat kada denang waninya jadi imam. Bangun Nabi Muhammad raum langsung pingsan pulang. Bahkan di dalam tarikh itu sampai 3 kali Nabi Muhammad pingsan. Lalu yang ketiga kalinya Nabi Muhammad sadar, Bilal, sudahkah sembahyangan? Belum. Muru Abu Bakrin bisolah, suruh Abu Bakar untuk menjadi imam sembahyang. Lalu Sayyidina Abu Bakar selama 3 hari ini, Jumat, Sabtu, Ahad, menjadi imamnya para sahabat. Nabi Muhammad kada keluar rumah lagi 3 hari 3 malam. Garing Nabi Muhammad luar biasa. Lalu inilah Nabi Muhammad, kenapa garingnya itu bekas racun. Di ketika peperangan Khaybar ada perempuan Yahudi yang meracuni Nabi Muhammad SAW di daging kambing. Ini luar biasa banget, sudah banget sakitnya Nabi kita Muhammad SAW. Lalu Nabi Muhammad ketika itu minta mandi dari 7 sumur yang ada di kota Madinah. Jadi diambil, dicibuk dari 7 sumur di kota Madinah, dicampur, lalu Nabi mandi di banyu itu. Sekalinya langsung sigar biar Nabi kita Muhammad SAW pada hari Isnin. Pada hari Isnin, tanggal 12 Rabiul Awal, pada waktu sembahyang subuh, ini waktu itu Sayyidina Abu Bakar yang menjadi imam. Di ketika itu Nabi Muhammad menjenguk pian di balik tirai. Nabi Muhammad membuka tirai rumah Sidin, kan di hadapan tuh Masjid Nabawi. Lalu dibuka, diitihi Nabi Muhammad, sahabat sembahyangan. Lalu di ketika itu pian sahabat melihat cahaya luar biasa. Pinandu, ini adalah Nabi Muhammad ini nih yang menjenguk. Barataan sahabat pen waktu itu menjenguk sebarataan ke Nabi Muhammad. Bahkan Sayyidina Abu Bakar pun waktu itu menjenguk juga pen, menjenguk lawan Nabi kita Muhammad SAW. Tenang sahabat waktu itu, dilihat wajah Nabi Muhammad sigar. Dan di ketika sahabat barataan memandang wajahnya Nabi Muhammad tersenyum. Ujar sahabat, kada pernah kami melihat senyumnya Nabi Muhammad yang paling indah seperti senyum di ketika itu. Ternyata senyumnya Nabi Muhammad kepada para sahabat hari itu adalah senyum terakhirnya Nabi kita Muhammad memandang kepada para sahabat. Dan para sahabat itu adalah pandangan terakhir mereka memandang wajahnya baginda Nabi Muhammad SAW terakhir waktu itu. Lalu Nabi Muhammad itu adalah isyarat Nabi Muhammad himung. Artinya Nabi Muhammad, sekalipun aku sudah meninggal dunia, teruskan perjuangan ini ya Nabi Muhammad.
Mudahan anak cucu kita alim, mudahan anak cucu kita menyenangkan hatinya Nabi kita Muhammad, mudahan anak cucu kita menjadi khalifahnya Nabi Muhammad. Itu yang sangat menggembirakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah sembahyang subuh itu, Nabi Muhammad sembahyang berduduk sidin di rumah. Lalu waktu itu beberapa sahabat beelangan diitihi Nabi Muhammad sudah sigar, bulikan sahabat masing-masing ke rumah masing-masing. Jadi setelah sahabat ini bulikan, lalu disitulah Nabi Muhammad mulai racun ini semakin bebangat sampai Nabi Muhammad itu kada kawa lagi sudah. Pada waktu duha tanggal 12 Rabiul Awal itu Sayyidah Aisyah memangku kepalanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di pangkuan sidin, diitihi oleh Sayyidah Aisyah. Ini hawa-hawa malaikat Jibril datang. Cuman hawanya waktu itu lain. Ini pasti ada malaikat lain yang datang. Ditakuni oleh Sayyidah Aisyah, ujar Nabi Muhammad nang datang ini malaikat Jibril lawan malaikat Israel. Malaikat Israel saat ini dia menawarkan kepada aku, wahai Rasulullah, nah saat ini nah pian hendak apa? Hendak meninggal wahidika atau pian hendak hidup sampai hari kiamat? Pian menjadi raja sampai hari kiamat karena ujung-ujungnya ke surga. Ujar Nabi Muhammad, aku hendak bertamu Ar-Rafiqul A'la. Ar-Rafiqul A'la ialah Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu itu dimulailah dicabut ruhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari ujung batis sidin. Ketika dicabut ruhnya Nabi Muhammad merasakan sakit yang luar biasa. Sampai-sampai Nabi Muhammad minta ambilkan banyu sambil Nabi Muhammad mencelup tangan sidin karena kesakitan luar biasa. Lalu ketika itu ringan-ringan Nabi Muhammad ringan-ringan mencabut nyawa aku. Lalu ketika itu ujar malaikat, ya Rasulullah, ini sudah sepaling ringan ulun mencabut nyawa pian ya Rasulullah. Sepaling ringan 77 kali lipat gandaannya sepaling ringan. Sepaling ringan itu sudah merasakan sakitnya Nabi Muhammad luar biasa. Ujar Nabi Muhammad, aku merasakan sakitnya sakaratul maut nang kini luar biasa. Kayak apa umatku, ujar Nabi Muhammad. Lalu ujar Nabi Muhammad, wahai malaikat, ayo cabut ruh aku sesakit-sakitnya supaya umatku kada merasakan sakitnya sakaratul maut, ujar Nabi Muhammad. Biar aku, ujar Nabi Muhammad, yang menanggung. Di akhir kata-katanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang sidin ganang? Apakah sidin mengganang bini-bini sidin, mengganang cucu sidin, mengganang keluarga sidin? Kada. Yang diganang Nabi Muhammad di akhir hayat sidin adalah kita. Ummati, umatku, ujar Nabi Muhammad, umatku. Nang diganang Nabi Muhammad itu kita. Saking cintanya Nabi Muhammad luar biasa lawan kita. Lalu ketika sakitnya itu Nabi Muhammad datang. Dan sanadnya Sayyidah Aisyah membawa siwak. Cengang Nabi Muhammad lawan siwak yang dibawa oleh Abdurrahman dan sanadnya Aisyah. Sayyidah Aisyah ini paham artinya Nabi Muhammad hendak bersiwak. Lalu diambil oleh Sayyidah Aisyah. Nabi Muhammad ketika itu disiwakakan. Cuman ketika itu dilihat karas kayu siwaknya ini dilihat oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pian hendak minta lamahakan ke siwak ini. Inggih ya Nabi Muhammad beunggut. Lalu Sayyidah Aisyah pun mengunyutakan kayu siwak tadi, dilembutakan, diikut-ikut oleh Sayyidah Aisyah, lalu disiwakakan ke mulutnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jar Sayyidah Aisyah, terakhir kali liurku bertemu dengan liurnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu pada waktu duha sebelum zuhur wafatlah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhir kata-kata Nabi Muhammad apa? Ma'alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Berkumpul bersama orang-orang yang diberikan Allah Ta'ala nikmat daripada nabi-nabi, para syuhada, para siddiqin, orang-orang saleh. Allahumma gfirli, ya Allah ampuni ulun. Tawaduknya Nabi Muhammad, ya Allah ampuni ulun. Warhamni, rahmati ulun ya Allah. Wa alhiqni birrafiqil a'la, pertemukan ulun ya Allah dengan ar-rafiqil a'la, teman-teman yang derajatnya tinggi. Ialah bubuhan para nabi-nabi. Bertemu Allah Subhanahu
wa taala. Disitulah akhir kata-kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu menangisan bini-bini Nabi Muhammad. Di ketika mendengar tangisnya bini-bini Nabi Muhammad, lalu tumbar sebarataan sekota Madinah, Nabi Muhammad telah wafat. Nabi Muhammad telah wafat. Keluaran padanya sahabat tadi daripada rumah-rumah mereka, berkumpul di rumahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu musibah yang luar biasa. Di ketika itu pian sahabat saking duka citanya luar biasa kehilangan baginda Nabi Muhammad, orang yang paling dicinta. Itu sahabat, kelakuan sahabat macam-macam. Sayyidina Ali di ketika mendengar wafatnya Nabi Muhammad, Sayyidina Ali nang gagah perkasa di ketika itu seakan-akan lumpuh pian. Kada kawa bergerak sama sekali, mangkat tangan aja kada kawa. Sayyidina Utsman bin Affan di ketika mendengar wafatnya Nabi Muhammad, Sayyidina Utsman seakan-akan menjadi bisu, kada kawa berucap apa-apa. Sayyidina Umar ibnul Khattab sidin masuk minta izin melihat jasadnya Nabi Muhammad. Ujar Sayyidina Umar, ya Rasulullah, kenapa pian jadi pingsan nang ka ini ya Rasulullah, kenapa pian jadi pingsan nang ka ini? Lalu Sayyidina Umar keluar pada rumah Nabi Muhammad. Ketahuilah sabarataan, Nabi Muhammad saat ini sidin pingsan karena sidin sadar pulang. Siapa saja yang memadahkan Nabi Muhammad telah wafat, dia munafik, akan aku panggal lehernya, ujar Sayyidina Umar. Akan aku panggal lehernya, ujar Sayyidina Umar. Karena duka cita luar biasa. Para sahabat di ketika itu tahajud sabarataan. Lalu Abu Sayyidina Umar, nah, siapa yang memadahkan Nabi Muhammad telah wafat, aku panggal pinggulunya, ujar Sayyidina Umar. Lalu datanglah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lalu beliau membuka wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ketika itu matanya Nabi Muhammad masih terbuka. Lalu Sayyidina Abu Bakar pun memusut matanya Nabi Muhammad, lalu tertutup matanya Nabi Muhammad. Di ketika dicium oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bau harum menampur luar biasa. Lalu ujar Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, tibta hayyan wa mayyitan. Pian harum ya Rasulullah, baik ketika hidup, lebih-lebih lagi ketika pian meninggal, ini harum semerbak luar biasa. Lalu Sayyidina Abu Bakar pun keluar, lalu menenangkan Sayyidina Umar yang hamuk tadi. Lalu Sayyidina Abu Bakar pun membacakan ayat Bismillahirrahmanirrahim, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul wa man yanqalib ala aqibahi afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrullaha syai'an wa sayajzillahu syakirin. Nang menandakan Nabi Muhammad bisa mati, menyadarkan kepada sahabat. Mendengar itu Nabi Muhammad telah bujur-bujur wafat. Dengan mendengarnya ayat Al-Quran tadi, langsung terduduk Sayyidina Umar. Kada kau apa-apa lagi, menangis Sayyidina Umar sejadi-jadinya waktu itu. Allah karim. Inilah wafatnya Nabi Muhammad, musibah terbesar di dalam agama Islam. Allah Ta'ala mudahan sabarataan inilah jangan dimatikan Allah Ta'ala kecuali sudah berziarah ke makamnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatakan Nabi Muhammad hidup. Nabi Muhammad hidup di ketika kita nanti di makam, di depan makamnya baginda Nabi Muhammad, rasakan kita saat ini memberi salam di hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad hidup. Innama khuliqtum lil abad wa innama tunquluna min darin ila dar fa yahabbadun naqla tuan na'imus sarmat. Hanya saja kalian para nabi-nabi, para rasul-rasul, para wali-wali, kalian itu hidup untuk kekal selama-lamanya. Kalian itu hanya berpindah dari satu negeri ke negeri yang lain. Fa yahabbadun naqla tuan na'imus sarmat. Sungguh alangkah indah perpindahan yang abadi. Allah karim. Nah, insyaallah ulun berangkat hari Kamis ini, berangkat umrah, dan ulun membawai kepada bubuhan pian untuk sama-sama memberi salam kepada Nabi Muhammad. Pian titipakan lawan ulun kena ulun sampaikan ke hadapan kuburnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulun membacakan pian menggiring. Bismillahirrahmanirrahim. Guru Muhammad, kami menitip salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan salam, Assalamu alayka
أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك ya Safwat Allah. Dan kami menitip salam kepada Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq dengan ucapan salam, Assalamu alayka ya Khalifata Rasulillah. Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan kami menitip salam kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dengan ucapan salam, Assalamu alayka ya Amirul Mu'minin. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan kami menitip salam kepada ummina Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha dengan ucapan salam, Assalamu alayki ya ummul mu'minin Sayyidatina Khadijah al-Kubra radhiyallahu anha. Dan kami menitip salam kepada Ahlul Baqi dan Ahlul Ma'la dengan ucapan salam, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah ulang sampaikan kena salampihan di sana. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, murah rezeki, rejak berumrah berhaji. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajat kita dunia akhirat. Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman sempurna, Islam sempurna. Allah jadikan kehidupan kita, anak cucu kita sampai hari kiamat beruntung dunia akhirat, masuk surga bi ghairi hisab. Ala hadhihi niyyatu li kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. غفر الله عبدا قال لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم.
سبحان الله بحمده 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اجعل واصل وهدي وبلغ وتقبل الثواب ما قرناه وما عملنا من أنواع الخيرات بفضلك وجودك وكرمك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة. نقدم ثواب ذلك إلى حضرة نبينا وشافينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلام عليه وعليهم أجمعين وآل بيته الكرام والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين ومقلدهم في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسادة الصوفية والمحققين والأولياء الكون أجمعين خصوصا إلى سيدنا الإمام المهاجر محمد بن عيسى وسيدنا الإمام الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح جميع أبي علوي وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح قطب العلوم سيدنا الإمام أبو حميد محمد بن محمد الغزالي وقطب الأول سيدي أبي يزيد البسطامي وقطب المقام سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني وقطب الأقوان سيدي الشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني وخليفته مولانا الشيخ محمد أرشد بن عبد الله كلام بن البنجري والشيخ محمد كاشف الأنوار بن حجي إسماعيل البنجري والشيخ محمد شارني عرب ثم إلى روح الشيخ محمد شوري عبد البنجل والشيخ محمد سلمان موليا والسمجل والشيخ العربي الحاج مزيني بن عبد الغني ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمنا وجدادنا وجداتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات نخص ثواب ذلك إلى روح حج مسير بن حج آدم ثم إلى حج أحمد الكاشف بن حج أحمد ثم إلى روح حسين بن عبد الله أمينة بنت عبد الله حج أباس بن حسين من روح حج ميم بنت عبد الله ثم إلى روح سجيم بنت سكرة وديم سمينة بنت جار ثم إلى روح المرحوم مختي بن غريث من روح وتينا بنت وانجم ثم إلى روح رحمة بنت Ngasim bin Asriyah binti Ngasim bin Sumila Ruhi Ahmad Junaidi bin Jafar Siddiq Gusti Rudiana binti Gusti Ismail Sumila Ruhi Muhammad Sadiyah binti Subri أوصلوا مثواب ذلك منا إليهم أوصلوا مثواب ذلك منا إليهم أوصلوا مثواب ذلك منا إليهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مأواهم ومثواهم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله Rabbil Alamin. Dan ini minta doa. Ada salah satu jamaah hari ini ulang tahun Sidin jadi yang ke-62. Nah kita doakan Sidin mudah-mudahan selalu sehat, panjang umur di dalam taat ibadah, dikabulkan segala hajat dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة
يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والقبول تقبل الله منكم